Ska, kayaknya kita butuh drone baru deh. Kenapa di studio ST sebagai reviewer kamera yang lumayan lah ya, kita cuma punya drone ini doang. Kayaknya kita butuh yang lebih DJI. Dan kayaknya emang mereka baru aja ngeluncurin drone baru. Langsung aja kita mulai. Episode Saturn News kali ini disupport oleh toko kamera online kamera.co.id. Oke, informasi pertama kita bahas soal peluncuran drone baru dari DJI yang kemarin itu hadir tanggal 10 Mei 2022. Drone yang udah berkali-kali rumornya kita bahas di Saturn News dan akhirnya menjadi kenyataan. Jadi DJI baru aja meluncurkan DJI Mini 3 Pro, di mana akhirnya jajaran Mini ini, jajaran drone super compact dari DJI, akhirnya sudah membawa emblem Pro. Jadi ya harusnya cukup proper juga untuk digunakan oleh para profesional. Walaupun dengan ukurannya yang luar biasa kecil ini mungkin bakal kayak mainan di depan klien. Tapi benefitnya ya nggak mengundang banyak perhatian juga ketika dioperasikan, terutama dari para security di tempat tersebut. Nah, yang menarik, drone ini hadir dengan kemiripan yang sangat besar dengan informasi yang dirumorkan, di mana yang paling menarik itu dia sekarang beneran punya opsi remote dengan layar secara built-in untuk versi tertingginya. Dan sudah dilengkapi juga dengan obstacle avoidance sensor 3 arah. Jadi dia bisa melihat obstacle dari arah depan, belakang, dan juga bawah. Jadi harusnya bakal cukup aman lah buat para pemula. Dan selain itu, drone ini juga membawa sensor 1/1,3 inch dengan resolusi 48 megapiksel dan kameranya ini juga udah support true vertical shooting, dimana kameranya akan bener-bener miring ke mode vertikal atau mode portrait. Jadi kalau kalian bikin konten buat TikTok atau Instagram Reels atau YouTube Short mungkin, itu nggak perlu nge-crop dari gambarnya lagi, karena sekarang kameranya bisa orientasi portrait dan kita bisa memanfaatkan keseluruhan piksel yang tersedia. Di Indonesia sendiri, drone ini udah bisa di pre-order dan tersedia dalam 2 tipe, yaitu Mini 3 Pro seharga 12.170.000 dan yang versi Mini 3 Pro dengan remote RC-nya itu di harga Rp14.700.000. By the way, berkaca dari Mini 3 Pro ini yang berawal dari rumor, somehow sekarang rumor bisa sangat akurat dan terkadang cukup reliable. Nah, dari situ gue saranin kalian nonton juga video kita yang tayang hari Minggu kemarin, karena ada rumor kalau bulan ini bakal hadir kamera APS-C yang gokil banget dari 2 brand berbeda, full dengan spesifikasinya juga. Jadi jangan sampai ketinggalan informasinya. Nanti langsung meluncur ke video tersebut. Nah, selanjutnya ini masih berkaitan soal rumor juga dan masih bersangkutan dengan kamera mirrorless yang gue bahas di video kemarin. Jadi Fuji Rumors itu baru aja mempublish artikel rumor terbaru seputar X-H2S. Jadi di artikelnya disebutkan kalau Fujifilm X-H2S ini akan dilengkapi dengan opsi aksesoris active cooling eksternal. Jadi kemungkinan besar coolingnya ini bakal dipasangkan di sisi belakang kamera saat layar dalam posisi terbuka, dan kemungkinan besar sistemnya ini mirip dengan coolingnya Tilta buat Canon R5. Buat kalian yang belum familiar, kita udah kasih lihat juga harusnya di situ fotonya atau videonya. Tolong ya kok dikasih gitu kan contohnya biar mereka dapat gambaran yang jelas. Menurut gue ini menarik karena jadi opsi aja. Tergantung kita mau pakai kameranya kayak gimana. Kalau kita mau record panjang di kondisi cukup panas dengan spek video yang tinggi, kita bisa pasang untuk menghindari overheating. Tapi kalau penggunaan kita biasa-biasa aja, kita bisa pilih untuk nggak usah pakai dan kameranya tetap ringkas. Karena kita nggak terjebak dengan internal active cooling yang biasanya bikin kamera jadi tambah tebel. Kayak di R5C atau GH6. Emang preferensi juga sih, kalau kalian lihat videonya Kamera Konspirasis, dia roasting abis-abisan ide ini dan dia punya beberapa argumen yang cukup masuk akal juga menurut gua. Cuman buat gua pribadi ini menarik dan ini kayak jawaban yang bener-bener gua butuhkan. Karena kalau kalian ingat, gua juga pernah kipasin X-T30 dan itu membuat kameranya nggak overheat sama sekali. Ya kalian kalau belum nonton videonya silahkan ditonton juga gitu buat dapet gambaran yang jelas. Apalagi si aksesoris ini disediakan
secara native gitu, memang buat dipakai di kameranya tanpa ribet kayak setup kipas yang gue lakukan. Dan karena native juga, harusnya bisa lebih efektif juga daripada produknya Tilta yang buat Canon R5. Tapi balik lagi, karena ini sifatnya rumor, manage ekspektasi kalian, dan kita lihat aja nanti kalau bener-bener launching si XH2S ini. Selanjutnya, Venus Optics, pembuat lensa Laowa, akhirnya udah menunjukkan jajaran lensa anamorfiknya yang sebelumnya sempat kita bahas juga di episode yang bahas-bahas rumor. Jajaran lensa ini diberi nama Laowa Nanomorph, dan ini menarik banget, jujur. Karena namanya ini nano, karena ini ternyata jajaran lensa anamorfik berukuran paling compact untuk Image Circle Super 35. Ini bakal seru banget sih, karena diperlihatkan juga di teasernya kalau lensa ini bener-bener compact dan kelihatannya asik buat dibawa-bawa. Dan pastinya menghasilkan gambar anamorfik yang sinematik dengan squeeze factor 1,5 kali. Lensa-lensa ini akan hadir melalui Kickstarter campaign yang katanya bakal launch di tanggal 17 Mei 2022, yang berarti besok. Dan menurut gue pribadi ini bakal jadi lensa anamorfik yang racun banget. Tapi balik lagi karena dia pakai Kickstarter campaign gitu ya, crowdfunding, ya silahkan kalian riset dulu lebih lanjut mengenai produk dan juga campaign-nya gitu. Karena di artikel di peer review-nya juga disebutkan seperti itu. Jadi gue juga ingin menyampaikan hal yang sama gitu. Selanjutnya ini ada informasi yang mungkin berguna buat para iPad user. Karena Adobe baru aja ngasih update besar lagi untuk Photoshop di iPad. Gue pribadi suka banget nih. Walaupun gue udah hampir nggak pernah buka Photoshop di iPad gue. Cuman gue suka karena Adobe udah nggak menganaktirikan iPad lagi. Sekarang Photoshop iPad sudah mendapatkan fitur Object Selection dan juga Content Aware Fill yang bakal berguna banget buat kalian yang mau menyeleksi objek atau ngilangin objek-objek mengganggu di foto kalian. Dan menurut gua kedepannya Photoshop di iPad akan cukup powerful untuk mengerjakan semua job yang bisa dikerjakan di Photoshop desktop. Atau ya paling nggak sama tapi cukup mendekati. Gua rasa itu aja udah cukup karena terakhir gua pakai Photoshop iPad itu kayak jauh banget sama kapabilitasnya di desktop. Jadi sekarang terlihat kalau update-nya udah mulai mendekati performa yang sama gitu. Dan ya lanjut ke yang selanjutnya. Terakhir Sony lagi-lagi meluncurkan smartphone dengan kamera yang membuat kita tercengang. Ini adalah Sony Xperia One 4. Yap, nama yang agak ruwet untuk sebuah HP gitu ya. Tapi HP ini membawa fitur kamera yang menarik dengan real optical zooming. Jadi dia sebenarnya memiliki 3 kamera dengan vokal yang berbeda, tapi satu kamera tele utamanya itu punya optical zoom dengan range 85 mm sampai 125 mm. Dan punya lensa zoom beneran di HP, jelas sebuah inovasi yang besar juga. Plus seperti biasa, kalau kalian pengguna mirrorless Sony terbaru, HP ini juga bisa jadi aksesoris tambahan kayak monitor eksternal. Dan ini membuat gua tergoda juga. Gua harus menahan diri karena gua tidak butuh HP tersebut. Oke. Paling segitu aja buat informasi di Shutter News kali ini. Kalau misalkan ada koreksi saran atau kalian punya informasi tambahan yang mungkin berguna buat teman-teman yang lain, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan ya itu aja, semoga bermanfaat. Gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya.